Halo guys, welcome to Mr. Suling Mas Channel. Berikut ini saya sajikan pertandingan catur yang sangat seru antara Magnus Carlsen melawan Wesley So di kejuaraan Melloweight Champions Chess Tour Final 2002. Berikut ini langsung disimak aja ya guys ulasan pertandingannya. Dimulai langkah pertama oleh putih pion E4, lalu hitam ke E5, diikuti oleh putih kuda F3, lalu hitam kuda C6, gajah putih ke B5, hitam kuda F6. Ini adalah pembukaan Ruy Lopez Opening, Berlin Defense. Setelah itu putih melangkahkan pion ke D3 untuk membackup pion E4 dari ancaman kuda. Lalu gajah hitam melangkah ke C5 untuk mengancam pion di F2 bila kuda hitam dapat merangsek ke G4. Lalu gajah putih makan kuda di C6 dan dibalas oleh pion makan gajah putih di C6. Tentu saja ini memang maksud dari Magnus, karena dengan pion yang bertumpuk ini tentu Wesley akan kesulitan untuk menyerang maupun bertahan. Magnus Carlsen lalu melakukan rokade untuk menghindari ancaman gajah dan kuda hitam dari Wesley So. Lalu kuda hitam ke D7 untuk membackup pion di E5. Lalu diikuti oleh pion putih ke C3, dibalas oleh hitam pion A5. Lalu gajah putih melangkah ke G5 sekaligus mengancam menteri. Lalu diblok oleh pion ke F6. Nah, inilah yang akan diharapkan oleh Magnus Carlsen, berharap pion-pion dari Wesley mengejar gajahnya. Gajah putih lalu mundur satu langkah ke H4. Berikutnya gajah hitam ke D6 diikuti oleh putih pion ke D4. Tentu ini adalah langkah jebakan, karena bila dimakan oleh pion di E5 tentu akan langsung disambar oleh kuda. Dan dengan posisi tersebut kuda akan mampu menusuk pertahanan lawan. Tentu ini tidak diharapkan oleh Wesley So. Wesley So tidak terpancing oleh pergerakan pion ke D4. Dia hanya memajukan satu langkah menterinya ke E7. Lalu putih menjalankan kudanya ke D2 untuk mulai membantu serangan. Seperti harapan dari Magnus Carlsen, akhirnya Wesley So memajukan pionnya ke G5 untuk mengejar gajah dari Magnus Carlsen. Nah, inilah kesalahan dari Wesley So, karena dengan memajukan pion ke G5 otomatis pertahanan sisi kiri hitam akan terbuka, dan ini akan menjadi celah yang akan dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen. Menerima ancaman dari pion tersebut, gajah putih ke G3. Lalu hitam tetap mengancam gajah dengan melangkahkan pionnya ke H5. Tentu ini tidak akan berhasil karena Magnus hanya memajukan pion putih ke H4 dan gajah akan selamat dengan posisi yang semakin solid. Sedangkan hitam pertahanan sisi kiri sudah berantakan. Untuk rokade pun udah akan semakin runyam. Lalu hitam pion ke G4 mengancam kuda putih. Magnus Carlsen membiarkan pion hitam mengancam kudanya. Dia mengancam balik gajah hitam dengan memakan pion di E5. Lalu dibalas oleh hitam pion makan E5. Dengan posisi ini terlihat Wesley So sedikit melakukan kesalahan, karena dengan pion makan di E5, kuda putih dapat bermanuver ke G5, dan dengan posisi hitam gajahnya yang terjepit, otomatis membuat
kuda putih tidak tersentuh. Lalu hitam menjalankan kudanya ke B6 untuk membuka ruang gerak bagi gajah hitam menguasai jalur diagonal putih. Lalu putih menjalankan pion ke A4 sekaligus memblok pergerakan dari kuda hitam. Lalu hitam menjalankan gajah ke D7 diikuti oleh putih pion B4. Lalu hitam C5. Putih makan A5. Lalu dibalas oleh benteng makan A5. Lalu putih menjalankan menterinya ke B3 untuk mulai mencari posisi menyerang. Lalu gajah hitam makan pion di A4 sekaligus mengancam menteri putih. Dengan ancaman dari gajah ini, menteri putih hanya mundur satu langkah ke A2 sekaligus mempin gajah. Karena bila gajah hitam ini kabur, otomatis benteng hitam akan hilang. Melihat hal ini, Besliso hanya memundurkan bentengnya satu langkah ke belakang, yaitu ke A6 untuk membuka gajahnya dari pin menteri putih. Putih benteng ke B2 diikuti oleh hitam gajah ke C6 sekaligus benteng hitam mengancam menteri putih. Menteri putih maju satu langkah ke B3. Lalu hitam kembali memajukan gajahnya ke A4 mengancam menteri putih. Melihat ancaman ini, menteri putih hanya mundur satu langkah ke B2 sekaligus melirik jalur diagonal hitam yang menjadi celah dari pertahanan Besliso. Melihat hal ini, Besliso langsung melakukan rokade. Tapi ini adalah rokade yang blunder, karena dengan posisi seperti ini Raja Hitam sangat terbuka dan tanpa perlindungan dari pion ataupun perwira lainnya. Putih lalu menggunakan kudanya ke C4. Sepertinya kuda ini kelihatan gratis, tapi sebenarnya tidak. Karena bila dimakan oleh lawan, pada akhirnya Manus akan mendapatkannya kembali. Mari kita coba lihat simulasinya ya guys. Bila kuda hitam makan kuda putih di C4, lalu menteri putih akan makan pion di B7. Benteng hitam ke B6. Lalu menteri putih ke D5 skak. Lalu raja ke H8. Dan akhirnya kuda tersebut didapatkan kembali sekaligus mendapatkan keuntungan satu pion. Nah, inilah yang dihindari oleh Besliso. Mari kita lanjutkan kembali permainan aslinya ya guys. Hitam raja ke H8. Karena hitam tidak menggubris pertukaran kuda tersebut, maka kuda putih kembali bermanuver ke E3. Dengan langkah ini semakin menguatkan posisi dari putih menebar ancaman ke hitam. Benteng hitam lalu ke A8 dengan rencana menghimpun kekuatan menyerang dari sayap kanan. Dan Besliso melupakan pertahanan di sayap kiri yang semakin lemah. Lalu putih melangkahkan pion ke C4. Dan di sini semakin terlihat putih mulai menebar ancaman ke hitam. Karena dengan semakin terbukanya jalur diagonal dari hitam ini. Lalu hitam menjalankan gajah ke C6 untuk mengajak pertukaran benteng. Pada posisi ini Manus menerima ajakan tersebut dengan benteng makan benteng hitam di A6. Lalu dibalas hitam dengan makan benteng putih di A6.
Lalu kuda putih bermanuver ke D5 mengancam menteri. Seharusnya hitam pada posisi ini menerima pertukaran tersebut, karena bila tidak, dengan dua kuda di tengah tentu akan sangat strategis dan akan sangat berbahaya. Ternyata Wesley Shaw menolak pertukaran tersebut. Dia hanya mendorongkan menterinya satu langkah ke belakang ke E8. Lalu menteri putih melangkah ke C3, diikuti oleh kuda hitam ke D7. Lalu pion putih ke F3, menteri hitam ke A8. Dan ini Wesley Shaw semakin blunder karena praktis raja hitam sendirian di pojok kiri pertahanannya, tanpa ada perwira yang membackup raja tersebut. Melihat posisi yang semakin terbuka ini, lalu putih melangkahkan kudanya ke F7 untuk mensekak raja. Lalu raja ke G8. Lalu kuda putih memakan gajah hitam di D6. Lalu dibalas pion makan kuda putih di D6. Di sini terlihat tanpa disadari oleh Wesley Shaw, dia terkena jebakan dari Magnus Carlsen dengan dimakan gajah hitamnya Wesley Shaw oleh kuda putihnya Magnus Carlsen. Lalu kuda putih kembali bermanuver ke C7 sekaligus mengancam benteng dan menteri hitam. Untuk agar bisa lolos dari serangan kuda, benteng hitam lalu ke A3 sekaligus mengancam menteri putih. Menteri putih ke C1 sekaligus memanfaatkan posisi untuk menguasai jalur diagonal hitam menyerang raja hitam. Lalu menteri hitam ke A5 untuk menyelamatkan diri dari serangan kuda putih. Sesuai rencana dari putih, lalu menteri putih ke G5 untuk mensekak raja hitam. Raja hitam menghindar satu langkah ke F8. Lalu kuda putih melangkahkan ke E6 untuk mensekak raja hitam. Raja hitam pindah ke F7. Lalu disekak kembali oleh kuda putih ke D8. Lalu raja hitam balik ke F8. Lalu kuda putih makan gajah di C6 dan dibalas hitam dengan pion makan kuda putih di C6. Di sini Magnus Carlsen membuat langkah jebakan yang sangat luar biasa, karena dimakannya kuda putih oleh pion hitam otomatis membuat jalur B ini semakin terbuka. Sehingga dengan leluasa Magnus Carlsen menjalankan benteng putihnya ke B7. Dan dengan posisi ini akhirnya Wesley Shaw akhirnya menyerah, karena dia sudah tahu dalam beberapa langkah ke depan Magnus Carlsen akan mensekak matnya. Mari kita coba simulasikan ya guys, bila pertandingan ini kita lanjutkan.
Dalam simulasi terlihat bahwa mau bagaimanapun akhirnya Besley memang harus tetap menyerah, karena dalam beberapa langkah ke depan sudah pasti terkena sekamat oleh Magnus Carlsen. Demikianlah guys video terbaik pada episode kali ini. Semoga dengan video ini dapat menambah dan meningkatkan ilmu sobat catur sekalian. Silakan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat semakin berkembang. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya guys. See you.